Halo. Nara kabar. Wah, nara kabar Ken. Uang kue itu lewu. Oh, uang tumbang kalah. Nara kabar. Yo. Liga, selamat menyosong nyelut teh talan. Abaikan keluarga. Oh, berikasih ke itu mato keluarga lah. Yo, semoga nyelut 2022 kita barigas dan diberkati. Amin. Tabe lingo nalatai salam sujud karening melimpang. Adil katalino baculamin kasaluga singat kajubata. Saya berharap video saya ini dilihat. Saya berharap juga video saya ini didengar dengan telinga, dirasakan dengan hati, dengan perasaan. Ini video untuk unsur pimpinan pasukan merah TTBR Tariu Borneo Bangkule Rajang, yang juga dulu saya adalah mantan wakil pembuka sebelum ada TTBR di Kalimantan Tengah ini dulu. Saya asli Putra Ut Danung. Saya lahir di Serawai Ambalau 17 April 1996. Di sini saya hanya sedikit menjelaskan tentang pasukan, tentang bauran-bauran kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, pimpinan besar TTBR yang disebut Pangalongo Jilah, Panglima Jilah, yang seharusnya kita datang ke sini. Di mana memilih bijak? Di situ. Daya Kalteng. Daya Kalteng. Daya Kalteng. Daya Kalteng satu komando. Daya Kalteng satu komando. Daya Kalteng satu komando. Toro, Duo, Ico, let's go. Samandiai, selamat Hasunda Winda Ita Hong Nyelu 2002J. Selamat bertemu lagi sahabat-sahabatku di tahun 2021. 1 tahun 12 bulan kita menjalani aktivitas kita di tahun 2021 bersama saya Asang Dayak Kalteng. Nah, luar biasa di tahun 2021 ini dinamika luar biasa. Masih di era COVID-19, di mana pemerintah begitu luar biasa memperketat terkait dengan prokes. Nah, itu biasa terjadi pro dan kontra, tetapi puji Tuhan pemerintah mampu mengendalikan polemik atau dinamika yang terjadi di kalangan masyarakat, dan kita bersyukur masyarakat juga patuh dan taat terhadap prokes. Untuk itu di tahun 2021 ini kita akan ikuti bagaimana catatan dari bulan Januari sampai di bulan Desember ini bersama saya Asang Dayak Kalteng. Let's go. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang politik. Seperti Anda ketahui, politik di 2021 ini tidak terlalu banyak juga yang memanas. Biasalah dinamika, baik itu politik nasional maupun daerah. Ya, bagaimanapun itu menjadi bagian yang berjalan semestinya. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif selalu memberikan nuansa-nuansa tertentu di dalam dunia politik kita, khususnya di Republik Indonesia, dan terkhusus lagi di Kalimantan Tengah. Nah, guys semua, di 2021 telah terpilihnya Bapak Haji Sugianto Sabran berpasangan dengan Bapak Haji Edi Pratowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa bakti 2021-2024. Dan sekarang beliau resmi menjadi gubernur, dilantik pada tanggal 25 Mei 2021 di Istana Jakarta. Selamat untuk Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan 2021-2024. Selamat bertugas. Ayo bangun Kalimantan Tengah lebih cerdas lagi, lebih dahsyat lagi, berkreativitas, inovasi, dan menuju Kalteng semakin berkah. Nah, itulah guys politik. Oke, kita lanjutkan segmen berikutnya. Di era kepemimpinan Bapak
Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo selaku Gubernur Kalimantan Tengah dan selaku Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, selain wabah virus corona yang melanda dunia, terdampak juga di Kalimantan Tengah dan juga berjibaku untuk mengatasi dan mencegah terkait penyebar luasan COVID-19. Dan itu sudah sangat masif sekali pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pencegahan termasuk pemberian vaksin kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Puji Tuhan, vaksin sudah dilakukan dan dilaksanakan kurang lebih 90%. Dan diharapkan masyarakat yang belum memaksinkan dirinya atau mendapatkan imunitasnya segera melakukan vaksin di tahun 2002 ini. Bravo Pemprov Kalteng. Nah, terkait juga dengan musibah banjir yang melanda Kalimantan Tengah, dan itu pun bukan hanya Kalimantan Tengah, hampir Pulau Borneo banjir melanda, dampak dari hujan lebat, debit air yang tinggi, dan juga dampak-dampak dari lingkungan yang lainnya yang mendukung terjadinya banjir besar di Kalimantan Tengah. Banjir yang melanda Kalimantan Tengah kurang lebih sebulan, dan itu berdampak kepada perekonomian masyarakat. Jalan transportasi lintas Kalimantan Tengah dan lintas provinsi itu menjadi terganggu dan beberapa ruas jalan terputus. Tetapi Provinsi Kalimantan Tengah yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan sigap turun ke lapangan untuk memberikan motivasi dan dukungan support moral kepada masyarakat. Bukan hanya moral saja, beliau pun membantu sumbangan dalam bentuk barang dan materi. Dan ini satu musibah yang besar di tahun 2021 ini. Puji Tuhan juga musibah itu berlalu, dan sekarang infrastruktur fasilitas publik sedang diperbaiki dan dijanjikan pada tahun 2022 ini akan segera selesai. Kita tunggu perbaikan jalan-jalan atau infrastruktur fasilitas publik itu dapat diselesaikan pada tahun 2022 ini. Bravo Gubernur Kalimantan Tengah, bravo masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, tidak kalah penting juga bahwa musibah banjir itu juga melanda di hampir seluruh Indonesia. Dampak dari cuaca buruk, hujan lebat dan sebagainya. Dan itu juga telah diatasi oleh pemerintah pusat melalui Bapak Presiden Jokowi dan menteri-menterinya. BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir. Di samping hujan lebat, di samping musibah banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia juga mengalami musibah meletusnya Gunung Semeru yang berdampak kepada merenggut korban jiwa. Kita turut berduka cita atas peristiwa tersebut. Presiden Joko Widodo pun langsung menginstruksikan agar memberikan penanganan khusus terkait dengan musibah-musibah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan oleh sebab itu, musibah yang melanda Indonesia, khususnya di daerah Kalimantan Tengah, merupakan satu musibah yang harus kita sikapi dengan baik, harus dicegah dengan bijaksana juga, sehingga pada tahun 2022 lagi tidak terulang musibah yang serupa, paling tidak mengurangi kerusakan dan korban jiwa. Dan selanjutnya pemerintah pun mampu melakukan upaya-upaya pencegahan supaya musibah tersebut tidak melebar luas dan tidak mengalami kerugian besar, baik harta, nyawa, dan juga moral masyarakat. Nah, untuk itu kita dukung, kita doakan pemerintah, Presiden Joko Widodo, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk dapat bekerja dengan baik, efektif, inovatif di tahun 2022 ini. Bravo Presiden Joko Widodo, bravo Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Di tahun 2021 ini, Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Kapolri yang baru dari Bapak Jenderal Polisi Idam Aziz ke Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Berarti Kapolri di 2021 ini dengan wajah baru,
dengan program presisinya. Selamat untuk Bapak Kapolri yang baru, Bapak Listio Sigit Prabowo. Selamat bertugas dengan program presisinya. Nah, sedangkan di tubuh TNI baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 17 November 2021, Bapak Presiden Joko Widodo resmi menggantikan Bapak Marsikal Haji Cahyanto yang telah purna tugas atau pensiun dan digantikan serta melantik dengan resmi Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa. Selamat bertugas Bapak Andika Perkasa. Selamat berjuang Bapak Jenderal TNI Andi Perkasa. Selamat bertugas di tubuh TNI sehingga TNI tetap kuat, solid, dan berwibawa. Salam Jenderal dari kami anak Dayak di Kalimantan Tengah. Oke guys, masih di catatan tahun 2021, dunia sepak bola dihebohkan oleh kepindahan Messi dari Barcelona ke PSG. Ini merupakan gonjang-ganjing di dunia persepak bolaan. Seorang mahaga bintang, Lionel Messi, begitu sedihnya meninggalkan klub asalnya, yaitu Barcelona. Tetapi apa mau dikata, karena memang kesepakatan dua belah pihak antara manajemen Barcelona dengan manajemen Messi tidak sepaham, masalah gaji terutama, sehingga Messi harus hengkang dari Barcelona menuju ke PSG. Dan apa yang terjadi di era dia di Barcelona, Messi banyak menaruh prestasi, dan rentetan prestasi itu berdampak dia kembali mendapatkan Ballon d'Or 7, dan itu juga mengharumkan nama Barcelona serta membuat Liga Prancis itu lebih mendunia dan dahsyat karena kehadiran mega bintang Barcelona, yaitu Lionel Messi sekarang menjadi kebanggaan PSG dan kebanggaan Prancis. Nah, berkutat atau berbicara tentang sepak bola, Messi, Ronaldo, dan lain-lainnya, mega bintang lainnya, kita sangat sedih sekali dengan timnas kita Chào là tiếp 1-0 dành cho đội tuyển Thái Lan và đó là đẳng cấp lên. yang dihajar 4-0 oleh Thailand gara-gara katanya makan nasi kotak. Bagaimana guys? Bagaimana brother-brotherku nasib sepak bola Indonesia yang selalu terpuruk dan selalu mendapat runner up? Tapi kita gak usah khawatir, jangan pesimis, kita tetap optimis. Indonesia harus bisa menang, masih ada tahun 2022 nanti kita akan balas kekalahan kita. Ayo semangat timnas, semangat para anak-anak muda untuk tetap bertekun di dunia sepak bola. Jangan pernah mundur, jangan pernah kendor. Dari sekarang, dari usia dini, ayo para penggiat, para pelatih sepak bola di seluruh bumi Nusantara kita ini, rekrut, bina, sidiki, bidik para talenta-talenta muda kita yang punya bakat di sepak bola. Mungkin metode pelatihannya, metode penggarapan atlet kita belum maksimal. Di tahun 2022 kita maksimalkan lagi. Belajar cara mengelola industri sepak bola yang baik, belajar dari luar negeri sana, belajar dengan Eropa, Amerika dan sebagainya, sehingga di tahun 2022 sepak bola Indonesia bisa mendunia. Paling tidak kita menang di daerah Asia dan ASEAN. Nah, itu catatan 2021 mengenai olahraga. Sekarang kita masuk ke dunia yang heboh, mempesona, dan membahana bersama saya di Asang Dayak. Let's go. Catatan-catatan kecil, sedang, dan besar yang telah kami himpun dan juga telah kami susun dengan versi kami merupakan satu catatan-catatan yang sangat berharga, baik itu mengenai berita nasional maupun lokal. Kami telah mencatat agenda-agenda yang berlangsung selama tahun 2021 ini.
Dan dalam aktivitas masyarakat tentu saja banyak sekali polemik, kebahagiaan, suka duka yang terjadi pada tahun 2021 ini. Namun semua itu dapat dilalui. Dan bagi saudara-saudara terkasihku yang tertimpa musibah COVID-19 ini, kami turut berduka cita yang paling dalam dan juga mendoakan keluarga-keluarganya untuk tetap tabah, kuat dalam menghadapi cobaan ini. Virus ini memang tidak bisa kita hindari, tapi kita harus bisa mengantisipasi, mensiasatinya, dan mencegah supaya virus itu tidak tertular kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat yang di samping kiri kanan kita. Untuk itu, saya Asang Dayak Kalteng pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana di akhir-akhir tahun 2012 ini, salah satu fenomena juga yang terjadi di Kalteng ini begitu luar biasa, di mana masyarakat Dayak telah dihebohkan oleh peristiwa yang mungkin bagi beberapa orang kalangan masyarakat Dayak Indonesia, khususnya di Pulau Borneo ini, adalah satu peristiwa yang mungkin dianggap aib, memalukan. Tetapi bagi kami sebagai penggiat budaya, itu hal yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana, disertai dengan hikmat dan bijaksana. Itu yang terpenting. Tidak perlu kita harus menghindar, tidak perlu harus kita mengatakan itu aib atau malu, tetapi bagaimana kita bersikap. Peristiwa ini sudah terjadi. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini menjadi pertanyaan, apakah yang terjadi itu? Nah, mungkin Anda akan tahu kilas video yang akan saya tampilkan ini, sebuah ormas yang notabene adalah penggiat budaya juga melakukan eksistensinya, namun dianggap oleh koalisi ormas Dayak itu satu hal yang berdampak kepada tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini. Dan oleh sebab itu, ada beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh koalisi Ormas Dayak Kalimantan Tengah, kurang lebih 30 ormas, yaitu melakukan aksi damai dan berujungnya menginginkan terjadinya sidang adat, dan telah melaporkan ini ke MADN. Namun MADN pun sepertinya tidak bisa berdaya dengan alasan pihak ormas yang notabene adalah ormas yang didirikan oleh saudara kita juga, masyarakat Dayak dan tokoh-tokoh muda Dayak di Kalimantan Barat, khususnya mereka yang memiliki darah suku Dayak Kenayan, sehingga niat baik mereka pun tidak bisa mereka wujudkan. Kami berterima kasih terhadap MADN yang sudah berupaya melakukan pendekatan dan melakukan upaya meminta pihak TPBR untuk bersedia dimediasi. Nah, itulah peristiwa di Desember ini, khususnya di Kalimantan Tengah ini, suatu catatan bagi kami, yaitu catatan yang sangat berharga, di mana di tahun 2021 ini kami mengalami proses dinamika yang sangat luar biasa, di mana ada peristiwa konflik budaya, dan ini kita sama-sama berdoa semoga ini cepat selesai. Kami yakin dan percaya saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Ormas TPBR, bisa mengambil hikmah juga dari peristiwa ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan mengacu kepada undang-undang ormas, mengacu kepada anggaran rumah tangga dan anggaran dasar rumah tangga, sehingga langkah-langkah kita ketika melaksanakan aktivitas ormas kita dapat diterima oleh berbagai pihak.
Disinilah letaknya. Karena Ormas CPBR ini termasuk ormas yang baru, mungkin mereka terlalu euforia, sehingga ada beberapa tahapan atau proses yang mereka lewati itu dianggap kebablasan. Dan bagi mereka mungkin itu hal yang biasa. Tapi bagi orang atau ormas-ormas lain yang sudah berproses, itu sangat mengganggu. Sehingga stabilitas dari aktivitas ormas yang lain pun merasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tatanan berorganisasi, berinteraksi, dan juga dalam kita juga menghargai, menghormati saudara-saudara kita sesama Dayak yang berbeda sub-sukunya. Nah, catatan kecil inilah yang viral, heboh di Kalimantan Tengah, dan juga ini sudah sampai nasional. Halo. Nara kabar? Wah, nara kabar Ken? Kue gitu nih Bu. Oh, uang tumbang kalah, nara kabar. Yo, Liga, selamat menyosong nyelut teh lah. Abaikan keluarga. Oh, berikasih ke itu mato keluarga lah. Yo, semoga nyelut 2022 kita berigas dan diberkati, amin. Tabekan ulu bakas ina mama aken esu dan keluarga itu lewu ya oke. Selamat tahun baru, amin. Terima kasih. Yo. Nah, barusan saja keluarga dari kampung menelpon, ya menanyakan tentang kesehatan dan mengucapkan selamat tahun baru. Walaupun jamnya belum, tetapi ya maklum lah, mungkin karena kesibukan juga rame-rame juga di kampung kan, sehingga nanti agak sulit untuk nelpon. Jadi mungkin pikiran saya mungkin mereka menelpon dulu kan. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2021 ini menuju ke tahun 2022, di mana catatan-catatan kecil tadi telah saya sampaikan, dan ini kita menuju tahun 2022 yang mungkin tahun 2022 ini nanti akan lebih banyak tantangan, akan lebih berat lagi yang kita hadapi. Kita tidak tahu apakah virus corona ini masih melanglang buana atau merambah. Kita nggak tahu lagi, ada varian-varian baru lagi, tapi saya yakin dan percaya karena kita masyarakat yang patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Yang belum vaksin silahkan vaksin lagi untuk memperkuat diri. Tetap prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Itu yang paling penting. Menghadapi new normal ini, itulah yang harus kita lakukan. Kita sebagai masyarakat berjalan dalam koridor dan karir itu mulus, lancar, ya semuanya pasti berproses, dan itu pasti ada tantangan dan rintangan. Nah, di 2021 pasti itu sudah dilewati, dan pengalaman-pengalaman itu yang kita akan hadapi kembali dan kita jalani di tahun 2022. Dan kita yakin dan percaya bahwa proses-proses itu akan terulang kembali, mungkin lebih berat lagi. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, mampu merefleksi dan mengimplementasikan pengalaman di tahun 2021 itu menuju ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih konstruktif, dan ke hal yang lebih positif lagi. Tantangan, cobaan, serta pengalaman-pengalaman itu menjadi pembelajaran, menjadi guru yang berharga bagi kita. Untuk itu, jangan lupa bahwa kita hidup bermasyarakat
selalu berinteraksi dengan perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Perbedaan-perbedaan itu ada di mana-mana, karena Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda. Kita mensyukuri perbedaan itu. Perbedaan latar belakang, perbedaan ideologi, perbedaan pendidikan, perbedaan status, dan perbedaan kasta, dan juga perbedaan-perbedaan sosial ekonomi itu pasti ada. Tetapi jangan jadikan perbedaan itu satu hal yang merugikan kita. Justru perbedaan itu akan bisa menguntungkan kita. Kita sikapi perbedaan itu dengan arif dan bijaksana. Kita sikapi perbedaan itu bersyukur, dan kita sikapi perbedaan itu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Ingat, Tuhan itu Maha Pencipta. Ingat, Tuhan itu Maha Esa. Dia menciptakan manusia berbeda. Dia menciptakan manusia memiliki akal budi pekerti, sehingga manusia mampu menjalankan tugasnya dengan baik di dalam kemajemukan. Tidak mungkin ketika manusia itu diciptakan berbeda, ketika manusia itu diciptakan akal budi pekerti, dia menggunakan akal budi pekertinya itu dengan hal-hal yang tidak baik. Siapapun dia, karena kita sama di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, itulah yang bisa kami sampaikan di tahun yang baru ini, tahun 2022, kita semakin diberkati. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe Om Karigas, salam sehat. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, khususnya saudara-saudariku masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada. Kita sudah di penghujung tahun, sebentar lagi kita akan masuk ke 2022. Untuk itu, saya, Toseng Titi Hasan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu dan Ketua Umum Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam menghadapi tahun 2022 yang mana penuh dengan tantangan, rintangan, terutama menghadapi COVID-19. Untuk itu, ayo bersatu padu, kuatkan diri kita, bulatkan tekad kita untuk menuju Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang bermartabat, masyarakat Kalimantan Tengah yang beradab, masyarakat Kalimantan Tengah yang mencintai budayanya dan menghargai kearifan lokalnya. Salam dari kami, salam anak bangsa, salam anak Dayak. Indonesia hebat bersatu. Tabe.